Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di live Instagram bersama Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang masih yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya, teman-teman. Kita live Instagram gratis ya di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar aja ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu nih ya, supaya nggak salah guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, maupun di seluruh universe-nya Pajak Smart ya, adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku loh ya. Jadi mohon koreksi ya kalau gue salah ya teman-teman ya. Nah, walaupun gue saat ini masih seorang konsultan pajak resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, teman-teman ya. Anda semua, teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau penyuluh di KPP, apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya mengenai perpajakan Anda semua. Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung seperti biasa teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita sih bulan Juni ini akan ada launching segera program mini course yang terbaru, tapi masih belum ya. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan deh. Kita akan mengajarkan webinar tentang cara menghadapi SP2DK ya. Tapi nanti ya. Sekarang kita masih promo membership nih buat teman-teman yang mau ikut membership kita ya, yang mau diskusi langsung dengan gue. Teman-teman dapat bergabung ke program membership kita. Tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Nanti kita akan tergabung dalam grup WA WhatsApp membership ya. Kita bebas diskusi tiap hari di grup itu. Teman-teman juga dapat bertemu dengan Awan secara langsung setiap hari Selasa malam ya, jam 8 malam besok nih ya. Jadi besok malam kita akan ketemu bebas membahas mengenai pajak, akunting, kasus-kasus pajak yang kita semua alami ya. Nanti membership ini teman-teman akan berbayar ya. Berbayar langsung membership tahunan ya. Langsung membership lifetime ya. Langsung lifetime. Segera bergabung di membership ini di website www.pajaksmartvip.com ya. pajaksmartvip.com. Oke, kita sampaikan dulu informasi terbaru teman-teman ya. Informasi terbaru yang masih fresh banget nih mengenai per 11 ya, yang isinya ada 1000 halaman lebih ya. Ini dia informasi terbaru mengenai per 11 nih. Ini mengenai syarat pengurangan angsuran PPh 25. Jadi kan gue sudah ngajarin tuh cara bikin surat permohonan pengurangan PPh 25. Sekarang di per 11 dirinci lagi ya, kita lihat ya. Dirjen Pajak merinci persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25. Syaratnya itu ada di per 11 nih ya. Di pasar 119 ayat 1 per 11 ya, permohonan pengurangan angsuran PPh 25 harus disertai dengan penghitungan PPh yang akan terhutang berdasarkan proyeksi penghasilan serta PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa. Nah, permohonan itu disampaikan berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas ya. Jadi boleh pakai kertas, hard copy, boleh juga pakai dokumen elektronik berupa file PDF contohnya. Selain itu, WP juga harus memenuhi syarat lainnya, yaitu sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir. Nah, ini kalau wajib lapor ya. Kalau dia tidak wajib lapor ya nggak usah. Contohnya dia WP baru yang baru terdaftar 1 tahun. Ya udah, dia hanya cukup lapor setahun aja. Intinya adalah kalau dia punya kewajiban lapor pajak 2 tahun terakhir, SPT tahunan, maka dia wajib sudah lapor SPT tahunan. Barulah dia bisa dipertimbangkan untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25 ya. Dan dia juga harus sudah lapor SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir. Jadi kalau dia PKP, maka dia wajib lapor SPT masa PPN 3 bulan terakhir. Permohonan angsuran PPh 25 yang harus dibuat sesuai dengan format dan diisi sesuai dengan petunjuk pengisian yang dicantumkan, ada petunjuknya ya, di per 11 ini ya, lampiran K. Oke.
Atas permohonan tersebut, DJP akan menerbitkan bukti penerimaan. Setelah bukti penerimaan terbit, DJP akan penelitian ya atas permohonan itu. Dari hasil penelitian, DJP akan menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan dalam waktu maksimal 30 hari ya setelah bukti penerimaan diterbitkan. Bila keputusan tak diterbitkan dalam 30 hari, maka permohonan dianggap diterima dan WP dapat mengangsur PP 25 dengan perhitungan yang baru ya. Sebagai informasi, WP berhak mengajukan permohonan pengurangan PPh 25 itu setelah 3 bulan diketahui PPh yang akan terhutang itu bakal lebih rendah daripada 75% dari PPh terhutang tahun lalu yang menjadi dasar perhitungan PPh 25-nya. Hak WP untuk mengajukan pengurangan angsuran PP 25 itu sudah diatur di Cap 537 dan telah diatur juga kembali ke Per 11 ini ya. Tapi Cap 537 tidak dihapus ya. Cap 537 tidak dibatalkan. Dalam Cap 537 itu permohonan pengurangan PPh 25 hanya mensyaratkan penghitungan PPh saja ya. Pakai proyeksi dan PPh 25 yang tersisa. Nah, dicabut ya. Dengan berlakunya Per 11, maka Cap 537 dicabut ya. Sorry teman-teman ya. Cap 537 dicabut ya. Jadi permohonan angsuran PP 25 itu sepenuhnya menggunakan amanat dari Per 11 2025 ya, yang terbaru ini ya. Gue juga baru baca nih, ternyata dicabut. Tapi inti sama aja teman-teman ya. Intinya sama aja, teman-teman bisa mengajukan permohonan pengurangan PPh 25, cuman ada syarat baru yaitu harus sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir dan harus sudah lapor PPN 3 masa terakhir. Udah gitu doang. Selebihnya sama ya, selebihnya bahwa PPh-nya setelah dihitung harus di bawah dari 75% dari PPh yang tahun lalu. Seperti itu ya. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau di chatting ya atau ditanyakan silakan di komentar aja ya. Tuliskan di komentar kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Lanjut. Ada Ibu One of Sophia. Halo Bu. Ko mau tanya, kalau bagi hasil itu kena pajak PPh atau PPN nggak ya Ko? Oke, kalau PPh harusnya kena ya. Jadi PPh itu kan adalah pajak penghasilan. Kalau ini bagi hasil kan boleh dibilang ini penghasilan. Nah, kalau boleh dibilang ini penghasilan, maka ini kena pajak. Simple ya. Kalau PPN, gua rasa nggak kena. Jadi PPN itu gini, PPN itu adalah pertambahan nilai dikenakan kepada dalam rangka kegiatan usaha. Nah, pertanyaannya ini usaha apa bukan? Kemungkinan bukan kan? Kalau bagi hasil kan kemungkinan investasi. Kalau investasi doang dapat bagi hasil itu bukan dalam rangka usaha, maka boleh dibilang itu tidak kena PPN ya. Bagi si penerima bagi hasilnya ya. Kira-kira gitu. Nanti dia diperlakukan seperti hadiah aja, seperti hadiah atau seperti penghasilan di luar usaha lainnya. Oke, teman-teman tuh Bu One of Sophia. Bapak Ibu Subiantirnan, malam kok mau tanya. Kata teman saya bisa membeli saham di bursa efek atas nama PT. Jadi PT-nya yang beli saham emang bisa ya kok? Setahu saya memang bisa Pak, Bu ya. Setahu saya memang bisa. Jadi coba ngomong ke broker kayak BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dia mesti mendaftarkan akun investornya menggunakan rekening perusahaan. Setahu saya memang bisa ya. Cuman saya belum pernah coba gitu sih. Oke. Teman-teman tuh Bu Subiantirnan. Ibu Safirudin Muhammad, Bapak ya, Bapak Safirudin. Malam Pak Safirudin. Saya mau tanya, berapa persen keuntungan pedagang sembako menurut pajak ya? Terima kasih kok. Oke. Masih cek KLU deh Pak. Masih cek ke KLU lagi. Saya rasa mungkin sekitar 10%, 15% gitu ya. Sekitar 10, 15, 25. Mungkin sekitar segitu ya. Memang agak tinggi, tetapi kan Bapak boleh memilih pembukuan. Kalau Bapak memilih pembukuan, maka tidak perlu ikuti keuntungan yang menurut pajak, gitu ya. Kita bisa menghitung sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa menghitung sendiri, maka terpaksa pakai aturan pajak. Nah, aturan pajak selalu tidak memihak wajib pajak, gitu ya. Selalu lebih tinggi daripada kenyataannya. Memang gitu. Kalau kita nggak mau ditembak sembarangan begitu, ya kita mesti pembukuan, gitu. Kalau kita nggak mau pembukuan, ya kita mesti ikuti dia. Sesimpel itu. Oke,
Sama teman tuh Pak Sarifuddin Muhammad. Lanjut. Bapak Andre Nasuria. Oke, sebentar. Bapak Andre, kok seminar kemarin balik duluan ya? Oh, yang P5I Pak ya? Iya Pak, baru mau foto. Oh, mohon maaf ya, Pak Andre hadir ya kemarin ya? Mohon maaf nih, saya kemarin ada meeting, jadi saya buru-buru siang-siang udah cabut dulu gitu. Sorry ya. Oh ya kok, apakah biaya usaha pribadi apa bisa dikoreksi fiskal? Biaya usaha pribadi dikoreksi fiskal, Bapak dalam posisi perusahaan atau pribadi? Jadi intinya gini, suatu biaya itu menjadi boleh dibiayakan apabila berhubungan dengan usaha. Nah, sebuah biaya perlu dikoreksi fiskal apabila tidak berhubungan dengan usaha. Sesimpel itu aja, Pak. Oke. Jadi kalau berhubungan usaha maka boleh dibiayakan, kalau tidak berhubungan usaha maka tidak boleh dibiayakan. Kira-kira gitu, alias koreksi fiskal. Nah, jadi tergantung pertanyaannya adalah biaya tersebut apakah berhubungan dengan usaha. Itu aja. Oke. Sama teman tuh Pak Andre Surya. Ibu Revalian, Pak Awan, orang tua saya mau jual tanah ke saya 20 juta rupiah. Pasaran harga tanahnya itu sekitar 100 juta. Oke. Untuk perpajakannya gimana? Untuk pajaknya kan ibu akan ibu akan membayar PPh dan BPhtB. Nah, PPhtB-nya itu kan 2,5% dikalikan nilai jual 20 juta atau NJOP mana lebih tinggi. Jadi tinggal pilih yang lebih tinggi. Kalau NJOP-nya anggaplah 50 juta gitu ya, ya udah pakai NJOP. Nah, kira-kira gitu ya. PPh dan BPhtB itu dihitung berdasarkan nilai NJOP atau harga jual beli yang lebih tinggi yang dipakai. Nah, kalau ibu jualnya lebih rendah daripada NJOP, maka pajak akan ikuti NJOP sesuai dengan kartu PBB-nya. Gitu ya. Kalau harga pasaran sih nggak masuk ya, karena kan ini semacam hibah aja dari orang tua kan sebenarnya. Oke. Semoga teman tuh Bu Revalian. Ibu Erina Risyadiani. Malam kok mau tanya. Malam Bu Erina. Apa betul sekarang batas upload tanggal 20? Betul Bu ya. Batas upload faktur pajak mulai tanggal 22 Mei itu berlakunya per 11 2025 ya. Batas upload faktur pajak adalah tanggal 20 bulan berikutnya ya, berarti kan mulai bulan Juni sudah berlaku untuk masa PPN bulan Mei ya, masa upload tanggal 20. Tapi saran saya untuk bulan ini kan masih percobaan nih, untuk bulan ini mending kita selesaikan tanggal 15 ya, untuk bulan ini ya. Takutnya nanti tiba-tiba error dan sebagainya kan udah tanggal 18, 19, 20, 21 kita nggak bisa upload, mati kita. Jadi mending beresin semua tanggal 15 untuk bulan ini deh, karena kan masih uji coba nih. Nah, bulan depan saya rasa sudah stabil lah. Oke. Sama teman tuh Bu Erina Risyadiani. Bapak Kidos, Ko Awan mau tanya, Delta SPT PPN maksudnya gimana ya kok? Saya juga nggak tahu Pak, apa itu Delta SPT PPN ya? Yang saya tahu ada formulir C atau formulir apa gitu ya. Tapi itu pun berlaku buat para pemungut PMSE gitu ya. Kita sih nggak terpengaruh. Jadi mohon maaf nih Pak, saya kurang paham juga tuh apa itu Delta SPT PPN. Coba dicek lagi Pak ya. Mungkin di Google banyak. Oke. Thank you Pak Kidos, thank you Pak. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok mau tanya, jangka waktu pemeriksaan sampai kapan? Jangka waktu pemeriksaan itu ada di PMK 15 2025 Bu ya. Jadi PMK 15 itu mengatur ada 3 jenis pemeriksaan sekarang ya. Pemeriksaan lengkap, kemudian terfokus, kemudian apa gitu ya. Jadi ada 5 bulan plus 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan kalau nggak salah ya. Nah, jadi intinya kalau pemeriksaannya lengkap itu 5 bulan. Oke, 5 bulan terdiri dari 4 plus 1 ya. 4 pengujian, 1 untuk pembahasan akhir. Coba Ibu buka lagi ke PMK 15 tahun 2025. Di sana lebih lengkap ya. Coba dibaca satu-satu. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan. Malam Bu Cecilia. Halo Bu.
Bapak Kevin Hart 89. Malam kok. Malam Pak Kevin. Contoh pembukuan sederhana UMKM itu bagaimana ya? Makasih. Oke. Bapak coba cek Google, Pak ya. Bapak coba cek Google, contoh pembukuan UMKM itu seperti apa. Nah, banyak sekali Pak ya. Di Google ada banyak, di YouTube juga ada banyak. Jadi intinya akunting itu sama aja Pak. Akunting itu UMKM maupun bukan UMKM itu sama-sama saja. Ada laba rugi, ada neraca, udah gitu aja sih. Ada jurnal, ada coaknya, akunnya, gitu sih. Jadi sama aja Pak. Yang namanya pembukuan untuk akunting itu sama aja. Mau UMKM dan UMKM itu sama aja. Oke. Teman-teman tuh Pak Kevin Hart. Ibu Cecilia Teja, transaksinya di tahun yang sama. Mengenai apa nih Bu Cecilia? Terpotong nih Bu Cecilia Teja, terpotong, mohon maaf. Boleh diketik lagi Bu, mohon maaf. Bapak Fue 2017 mau tanya, untuk dividen yang dibelikan emas tidak perlu bayar pajak 10%? Jawabannya betul ya. Dividen yang dibelikan emas batangan ya, itu tidak kena PPh dividen 10%, tetapi harus dilapor ya secara online di e-reporting investasi selama 3 kali ya. Jadi dia masih dibelikan investasi ditahan selama 3 tahun, kemudian dilaporkan di e-reporting investasi 3 kali berturut-turut tiap tahun. Kira-kira gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu V 2017. Bapak Maurits Michael, kau mau tanya, apakah laba perusahaan bisa dijadikan tambahan modal dasar dengan merubah akta? Oke. Karena laba tahun 2023 sampai 2025 nanti nggak mau diambil dividennya. Jawabannya harus ambil dividen dahulu Pak ya. Jadi PT ini bikin RUPS dahulu, bagi dividen dahulu, dividen ditransfer ke rekening perusahaan, rekeningnya si para pemegang saham, barulah dikembalikan ke rekening perusahaan sebagai tambahan modal di setor. Gitu ya. Jadi jangan langsung bypass, jangan langsung dilangkahin ya. Jadi dividen dibagikan dahulu, kemudian barulah dividen itu diinvestasikan kembali kepada perusahaan dalam bentuk penambahan modal saham. Kira-kira gitu ya. Langkah ini harus dijalankan supaya kita tertib administrasinya gitu. Nggak boleh tiba-tiba laba ditahan dikonversi langsung menjadi dividen, menjadi modal saham baru ya. Itu bisa dilakukan, tetapi tahap-tahapannya sebaiknya diikuti. Ya gitu sih Pak Maurits. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Toh anyway itu tidak kena pajak ya. Kalau dia investasikan kembali kan tidak kena pajak. Gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Maurits Michael. Ibu Hartina Visia. Malam kok, malam Bu Hartina. Mau tanya, denda penalti karena telat menyelesaikan proyek konstruksi, bisakah dicatat sebagai biaya? Menurut saya bisa Bu. Menurut saya bisa ya. Karena denda itu kan memang sudah ada di kontrak. Dan memang denda itu sebuah kewajiban yang berhubungan dengan usaha. Menurut saya sih bisa. Oke? Nah, semangat bantu Bu Hartina. Bapak Kevin Chart 89. Malam kok, malam Pak Kevin. Dapat hadiah voucher Indomaret dari usaha. Apakah kita yang menerima perlu bayar pajak? Jawabannya adalah perlu. Kalau Bapak jurnal itu ke perusahaan sebagai penghasilan lain-lain. Oke? Jadi dia menjadi kena pajak ketika Bapak munculkan di akunting, ya kan? Begitu Bapak munculkan di akunting sebagai penghasilan lain-lain di luar usaha, muncul nilai rupiahnya, maka otomatis dia menjadi kena pajak. Gitu, Pak. Oke? Nah, tetapi kalau Bapak tidak munculkan di akunting, atau Bapak ini orang pribadi yang tidak pembukuan, maka nggak ketahuan kan? Kalau nggak ketahuan ya nggak usah bayar pajak. Kira-kira kan gitu. Tetapi kalau kita masukin akunting ya bayar pajak. Dan kemudian kalau pihak pabrik itu, dia bikin bukti potong PPh kepada kita, maka itu juga akan kena pajak. Karena kita akan langsung ketahuan kita ada terima bukti potong. Kira-kira gitu. Oke. Sama-sama tuh Pak Kevin Chart. Ibu Revalian. Sebentar. Ibu Revalian. Misalnya TA sudah berlaku. Biasanya jangka waktunya berapa bulan ya Pak untuk ikut serta? Rata-rata Bu ya, rata-rata TA itu 6 bulan. Ya, waktu dulu 2016 itu kan TA
3 bulan plus 3 bulan plus 3 bulan. Jadi total 9 bulan. Kalau sekarang waktu kemarin PPS 2022 itu kan PPS-nya itu 6 bulan ya. Sekarang saya rasa harusnya 6 bulan ya. 6 bulan angka yang cukup ya. 6 bulan tuh angka yang pas, waktu yang pas untuk orang ikut TA. Kalau 3 bulan terlalu cepat gitu. Kalau 9 bulan terlalu lama, orang nungguin di ujung nanti. Jadi 6 bulan memang angka yang pas ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Revalian. Ibu Lili Francine, malam kawan, malam Bu Lili. Untuk perusahaan ekspedisi yang PPN-nya itu 1,1%, apakah faktur pajak masukkan 11% bisa dikreditkan? Faktur pajak 11% bisa dikreditkan. Oke, jadi gini. Kalau ibu menjualnya 1,1%, maka semua faktur pajak masukan yang berhubungan dengan penjualan 1,1% ini itu nggak bisa dikreditkan. Oke, jadi pertanyaannya adalah pajak masukan ini apakah berhubungan langsung dengan pajak keluaran yang 1,1? Nah, kalau dia berhubungan langsung, maka dia tidak bisa dikreditkan. Tetapi kalau dia tidak berhubungan langsung, maka dia bisa dikreditkan. Ya, contohnya apa ya? Contohnya, ibu beli laptop. Ibu beli laptop kan kena PPN tuh 11%. Nah, itu boleh nggak dikreditkan? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena itu tidak berhubungan langsung dengan penjualan yang 1,1. Lagi pula nanti ketika ibu jual laptop ini kembali ke orang lain, itu ibu tetap kena yang 11%, bukan 1,1. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi, mesti dihubungkan dengan pajak keluarannya. Oke? Semua teman tuh Bu Lili Francine. Bapak Wilson Wolf, apakah boleh suami istri yang tidak pisah NPWP membuat PTP berbeda? Jawabannya tidak bisa, kan bikin PTP kan mesti pakai NPWP. Kalau suami istri tidak pisah, berarti kan NPWP suami dong. Berarti kan dianggap NPWP suami nanti yang bikin PTP. Jadi nggak bisa ya, harus punya NPWP terpisah kalau dia mau bikin PTP yang terpisah. Oke. Lalu, setelah Koawan pakai PTP selama ini, apakah ada kendala? Jawabannya tidak ada ya, tidak ada. Saya cukup puas dengan PTP ini ya. Tanya-tanya konsultan tidak disarankan karena produk ini nggak jelas. Jawabannya nggak juga. Produk ini jelas ya. PTP itu jelas, ada dasar hukumnya, dan sejauh ini nggak ada masalah. Oke. Daripada bikin CV, bikin PT, ribet, mesti 2 orang pula ya. Kalau PTP 1 orang cukup. Oke. Teman-teman tuh Pak Wilson Wolf. Bapak BC RW 1217, kawan mau tanya. Apakah betul kalau sekarang beli properti, tanah atau bangunan, saat nanti dijual dan untung, apakah dikenakan PPh progresif lagi untuk WPOP? Jawabannya tidak ada PPh progresif ya. Yang namanya tanah bangunan ketika dijual itu kena PPh final. Kena PPh final langsung dikalikan dengan harga jual. Artinya tidak ada lagi PPh progresif atas keuntungannya. Ya, itulah ciri khas dari PPh final. Ciri khasnya adalah tidak ada pajak atas keuntungannya karena sudah final, gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak BCRW 1217. Bapak Wilson Wolf, apakah PTP juga harus menyewa kantor? Jawabannya tidak ya, tidak harus. Dan mobil dari diri sendiri, biarpun mobil dan kantor tersebut milik orang tersebut. Jadi tidak harus ya. PTP tidak harus punya gedung, tidak harus punya sewa, tidak harus punya mobil, tidak harus. Namun, bolehkah PTP itu membiayakan contohnya bensin ketika dia menggunakan mobil dia sendiri untuk kerja? Jawabannya boleh, gitu ya. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena bensin itu adalah biaya yang berhubungan dengan usaha dia, gitu. Cuma nanti dispute-nya adalah apakah bensin ini menjadi biaya yang berhubungan langsung sepenuhnya dengan usaha atau tidak? Karena kan mobil ini kan punya pribadi, dia kan pakai buat usaha dan juga untuk pribadi. Nah, bagaimana dia membuktikan bahwa bensin itu adalah bensin untuk usaha? Itu yang ribet, ya. Tapi intinya adalah PTP memang sefleksibel itu, gitu sih Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Wilson Wolf. Ibu Siti Juariah. Malam Bu Siti mau tanya. Kalau saya mau download suket PP55 2025, apakah masih di DJP online atau di Cortex ya kok? Jawabannya di Cortex ya, di Cortex. Sekarang ini semuanya urusannya sudah ke Cortex ya. Oke. Thank you semua teman-teman tuh Bu Siti Juariah.
Bapak Anda 280. Malam Pak Wan, malam Pak Anda. Mau tanya, ada PPS dan reksadana yang tahun perolehan 2022 belum lapor di e-reporting. Bagaimana ya Pak? Apakah masih bisa lapor? Jawabannya, lapor aja Pak. Udah lapor aja. Jadi, e-reporting itu kan mestinya dilapor sebelum tanggal 31 Maret ya. Tetapi gimana kalau terlambat? Ya udah lapor aja Pak, nggak usah pusing. Kalau emang dilapor nanti dianggap terlambat ya sudah, gitu. Bagaimana nih konsekuensinya? Apakah konsekuensinya menjadi mesti bayar PPh dividen? Nah, apakah Bapak mau bayar? Kalau Bapak nggak mau bayar, Bapak boleh berdebat lagi sama orang pajaknya. Dengan alasan, ini dividen sudah saya investasikan gitu loh. Walaupun gue lupa lapor, tapi kan filosofi sudah terpenuhi gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Anda 280. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Bapak Hancelo 9, malam Pak Hancelo. Kalau WNA punya MPWP, perhitungannya sama dengan PPh 21 WPDN ya Pak? Jawabannya sama ya. Pembedanya cuma PPh tahunannya disetahunkan ya Pak, kalau kerja tidak full 12 bulan. Saya rasa enggak ya, sama aja ya. Saya rasa sama-sama aja. Jadi saya juga kurang paham mengenai disetahunkan dengan tidak disetahunkan ya. Tetapi intinya sama aja. Perhitungannya tetap aja perhitungannya benar gitu ya. Kalau dia cuma kerja 5 bulan ya tetap yang dihitung 5 bulan. Kira-kira begitu sih pemahaman saya. Oke. Nah, sama-sama tuh Pak Hancelo 9. Ibu Cecilia 76. Terpotong nih Bu Cecilia. Tadi ngomong apa Bu Cecilia ya? Terpotong nih. Coba diketik lagi Bu Cecilia. Ibu Agustina 1983. Pak Awan, kalau kita bayar sewa alat berat sama non-PKP, kita tidak bayar PPN kan kok? Iya, betul. Tapi kita wajib potong PPh 23 atas sewa alat berat. Jawabannya iya. Betul Bu ya. Jadi PPN dan PPh adalah dua dunia yang berbeda dan tidak saling berhubungan. PPN itu dibayar apabila si penjualnya adalah PKP. Kalau dia bukan PKP maka tidak ada PPN. Selesai nih PPN nih. Sekarang PPh. PPh itu sepanjang berhubungan dengan sewa atau jasa maka perlu dipotong. Ya, terlepas dia itu PKP atau bukan PKP itu nggak ada hubungan. Ya. Teman-teman tuh Bu Agustina. Bapak Safiruddin Muhammad, kok kalau omset dagang turun lebih rendah dari tahun lalu, apakah akan diperiksa pajak? Jawabannya tidak wajib diperiksa dan kecil kemungkinan diperiksa dan nggak juga diperiksa gitu ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Pemeriksaan itu bisa terjadi kapanpun ya. Bisa terjadi ketika omset kita naik, bisa terjadi ketika omset kita turun gitu ya. Dan omset turun bukanlah ciri-ciri atau suatu variabel yang membuat kita diperiksa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Pak ya. Nah, dan anyway kita harus siap diperiksa. Mau apapun kondisi kita harus siap diperiksa. Gitu aja sih. Oke. Sama-sama tuh Pak Sarifuddin Muhammad. Bapak Maurice Michael, lanjut kok. Untuk laba PT, berarti dividen yang dibagi itu nggak kena pajak ya? Jawabannya betul ya, karena diinvestasikan kembali ke saham ya. Apakah harus lapor e-reporting 3 tahun ke depan? Jawabannya wajib lapor ya, wajib lapor tiap tahun. Ataukah langsung jadi tambahan modal? Jawabannya dua-duanya ya. Jadi dividen dilakukan, uang ditransfer, kemudian bikin akte perubahan modal, tambahin modal saham, kemudian uang ditransfer ke rekening PT, kemudian dia harus e-reporting tiap tahun selama 3 tahun. Gitu Pak. Jadi semua harus dilaksanakan supaya dia bisa tertib administrasinya. Oke. Sama-sama tuh Pak Maurits Michael. Ibu Cecilia Teja mau tanya, kalau pengalihan hak sewa tanah dan bangunan di tahun yang sama, apakah sebelum masa sewa dimulai dan pembayaran belum lunas, bagaimana pelaporannya di daftar harta Pak? Saya masih kurang jelas maksud Ibu. Intinya begini Bu, intinya adalah SPT tahunan itu adalah kondisi 31 Desember. Nah, 31 Desember apakah kita masih punya barang itu? Kalau masih punya kita masih lapor, kalau kita sudah tidak punya maka kita sudah tidak usah lapor. Kira-kira gitu ya. Intinya adalah tanggal 31 Desember. Di hari itu kondisi saat itu bagaimana kondisinya? Gitu sih Bu ya. Ini agak kurang paham maksudnya karena terpotong-potong tadi.
Oke Bu ya. Oke, teman-teman tuh Bu Cecilia Teja. Bapak Sarifudin, makasih kok. Barokah orang baik. Terima kasih Pak, terima kasih. Sama-sama. Ibu Anissa Yuli 24 kok mau tanya, toko di pasar berkas hak guna bangunan, apakah mesti dimasukkan ke SPT orang pribadi? Masukin Bu, masukin aja ya. Walaupun hak guna bangunan, tapi kadang kan 20 tahun gitu ya. Jadi udah masukin aja Bu, nggak usah pusing. Toko tersebut atas nama almarhum ayah diwariskan kepada anak. Langsung masuk ke SPT anak atau pembetulan SPT almarhum ayah. Jawabannya langsung ke anak, Bu ya. Pak ya, Ibu ya. Jadi gini, kita mesti menentukan di tahun berapa terjadinya warisan. Oke, jadi walaupun ayah meninggal sudah lama, nggak apa-apa, tapi kita boleh bilang di tahun inilah terjadinya warisan. Nah, kalau di tahun ini, tahun 2025 ada terjadinya warisan, maka SPT 2025 punya almarhum ayah, nanti kita laporkan, kita hilangkan toko tersebut. Nanti SPT 2025 punya si anak, kita munculkan toko tersebut di daftar harta. Kira-kira gitu ya caranya ya. Oke, nah, teman-teman tuh Bu Anissa Yuli. Ibu Anissa Yuli. Sedangkan almarhum ayah selesai pembetulan masukkan aset mobil dan lain-lain, apakah mesti pembetulan lagi untuk masukin tokonya? Oh, maksud Ibu belum pernah dilapor tokonya? Belum pernah dilapor tokonya gitu ya? Oke, kalau belum pernah dilapor tokonya, saya rasa nggak usah pembetulan Bu, langsung saja dialihkan kepada si anak. Kalau bisa bikin surat wasiat atau surat warisan, atau datang ke notaris untuk menyatakan warisan tersebut ya. Jadi walaupun dia belum masuk ke SPT, tetapi kan orang sudah meninggal. Nah, karena orang sudah meninggal, maka itu ruko atau toko sudah sah menjadi objek warisan gitu loh. Sehingga warisan itu tinggal dilaporkan kepada anaknya aja. Nah, kalau bisa bikin surat wasiat nih atau surat warisan atau datang ke notaris untuk mengurus warisan ini. Oke. Teman-teman tuh Bu Anissa Yuli. Ibu Lili Francine, kawan, untuk perusahaan konstruksi yang pengeluaran biaya penyediaan konsumsi untuk orang lapangan proyek harus ditambahkan ke gaji karyawan nggak? Oke. Kalau mau gampang Bu, masukin ke gaji karyawan. Ini beres urusannya ya, pasti beres. Kalau ini biaya makan dimasukin sebagai gaji karyawan, dipotong PPh 21, beres urusannya. Kalau Ibu tidak mau kena potong PPh 21, maka yang tidak kena PPh 21 itu adalah biaya makan kepada seluruh karyawan. Nah, kalau seluruh karyawan dapat makan, maka biaya konsumsi tersebut menjadi tidak kena pajak. Nah, gitu aja sih Bu. Jadi Ibu masih mengkondisikan supaya biaya makan ini berlaku buat semua karyawan. Gitu sih. Oke. Teman-teman tuh Bu Lili Francine. Bapak Maurits Michael tanya lagi kok. Kalau karyawan tidak tetap atau karyawan lepas ya, apakah harus NIK-nya diregistrasi? Jawabannya wajib ya, wajib. Ini jadi kerjaan untuk PPh 21 karena DJP online terbaca di Kortex tidak terbaca. Betul ya. Toh karyawan tidak tetap nanti tidak buat A1. Ya nggak apa-apa sih kalau emang dia nggak mau bikin MPWP ya, atau dia tidak mau mendaftarkan Korteksnya, ya sudah. Kita kan masih bisa pakai MPP sementara, ya kan? Sepanjang kita masih bisa pakai MPP sementara, ya udah kita lakukan. Udah terpaksa deh, mau gimana? Masa kita paksa dia ke Kortex kan? Ya udah, yang penting kita potong dengan benar, masih bisa potong kan? Masih bisa menggunakan MPP sementara. Sementara seperti inilah solusinya. Oke, teman-teman tuh Bu Maurits Michael. Bapak Batak Tax. Kok kompensasi LBPPN di Kortex saya error. Kok tiba-tiba menggelembung? Apakah sedang error? Memang iya sedang error. Setiap hari juga error Pak ya. Tiap hari juga error. Jadi Bapak coba-coba aja deh, putar-putar aja. Di refresh, mudah-mudahan bisa. Oke, thank you Pak Batak Tax. Bapak Maulana, malam bro. Malam Pak Maulana. Halo Pak. Lanjut, Ibu Rience 88. Malam kawan, saya mau bertanya. Misalnya kita lupa potong PPh 23 Januari sampai April. Apakah bisa dipotong sekaligus di invoice yang belum terbayar bulan Mei? Oke, jadi gini Bu. Sewajarnya dan seharusnya itu dipotong per masa. Sesuai dengan pembayaran uang. Sesuai dengan cash flow. Oke. Tetapi kalau mau gabungin, ya bisa-bisa aja. Cuman tahu resiko ya. Suatu hari kalau diperiksa ketahuan bahwa ini invoice Januari,
dibayar Februari, tetapi dipotong di bulan Mei. Nah, kalau ketahuan maka itu dianggap terlambat bayar. Nah, kalau terlambat bayar kan berarti kena denda sedikit. Gitu sih, Bu. Ya, tergantung Ibu sih. Kalau Ibu tidak merasa tidak repot, mending pembetulan. Dilaporkan yang benar, dibayar yang benar. Tapi kalau Bu merasa terlalu repot gitu ya, ya udah buang ke bulan Mei, tetapi tahu resiko ya. Nanti ya udah kita terima aja kalau memang kena di pemeriksaan. Teman-teman tuh Ibu Rence 88. Ibu Agustina 1983. Saya mau tanya lagi. Kalau perusahaan PKP menggunakan besaran tertentu, semua faktur keluarannya 050. Ada terima faktur kode 04, 05, dan 08. Apakah faktur masukan semua tidak boleh dikreditkan? Jadi gini, kembali lagi ya. Prinsipnya adalah faktur pajak masukan yang nanti menjadi pajak keluaran 050, maka masukan ini tidak dapat dikreditkan. Nah, namun kalau ada pajak masukan yang tidak berhubungan langsung dengan 050-nya, maka seharusnya boleh dikreditkan. Contohnya, dia beli laptop. Kayak tadi saya bilang ya, kalau dia beli laptop, kan itu seharusnya tetap boleh dikreditkan. Karena nanti ketika dia jual laptopnya, dia mesti menggunakan 11%, bukan pakai 050, ya tetap pakai 040. Kira-kira gitu ya, sepemahaman saya ya. Oke, teman-teman tuh Bu Agustina 1983. Bapak Papau Snack, Pak Wan, ada PTP buka restoran di Jakarta, terus mau buka lagi di Semarang. Boleh nggak Pak? Jawabannya boleh ya. MPP sama kan Pak? Jadi ada dua opsi ya. Opsi pertama adalah udah nggak usah pusing, semua gabung ke Jakarta, ya kan? Pakai MPP pusat. Opsi kedua adalah di cabangnya itu perlu bikin yang namanya NITKU ya, NITKU cabang. Nah, NITKU cabang itu dibikin tapi nggak ada guna ya, nggak ada manfaatnya, dia nggak lapor apa-apa di sana, dia nggak bayar apa-apa di sana. Jadi semua tetap digabung ke induk, gitu sih. Jadi menurut saya semua tetap digabung ke induk saja, sampai suatu hari orang pajak di Semarang suruh bikin NITKU, ya barulah kita bikin NITKU, gitu. Setelah kita bikin NITKU, kemungkinan PPh 21-nya akan diarahin ke sana ya. Tetapi sepertinya nggak terlalu perlu juga. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Paus Snack. Bapak Georgina, Ibu Georgina 1803. Kalau bon bengkel mobil tidak ada metrai, apakah tetap diakui sama pajak jika ada pemeriksaan? Jawabannya seharusnya diakui ya. Jadi pemeriksa pajak yang benar itu haruslah berpegang pada prinsip yang adil dan kebenaran gitu ya. Bahwa materai itu bukanlah tanda sah atau tidak sahnya sebuah dokumen ya. Materai itu bukanlah tanda sah atau tidak sah sebuah dokumen. Ada materai atau tidak ada materai, itu dokumen tetap sah, gitu ya. Nah, materai itu adalah bukti pembayaran pajak. Kalau materai belum ada, ya tinggal di materai kemudian, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Materai bukanlah penghalang untuk membuat dokumen menjadi legal atau sah. Oke, teman-teman tuh Bu Georgina 1803. Bapak Rizemi, Ko Awan, untuk perusahaan semacam agen gas LPG bersubsidi, itu faktur pajak masukan yang selain dari Pertamina, apakah boleh dikreditkan? Setahu saya boleh, Terima kasih sebelumnya, semoga selalu sehat. Ya Pak, sehat selalu, thank you Pak Rizemi. Setahu saya boleh kok ya, karena kan dia menggunakan faktur pajak keluaran yang biasa-biasa aja, jadi semestinya boleh. Oke, teman-teman tuh Pak Rizemi. Bapak Anda 280. Kok Awan, kenapa nggak ada suaranya terputus? Oh, terpotong Pak ya, mohon maaf ya. Mungkin internet saya jelek, tapi coba dicek lagi Pak ya. Atau nanti ada rekamannya kok. Atau besok pagi kita terbitkan di YouTube. Oke, thank you Pak Anda. Bapak Denson Sugianto. Apakah PPh 21 ditanggung perusahaan, bukan tunjangan PPh bisa dibiayakan? Gimana Bu? Pak, PPh 21 ditanggung perusahaan, bukan tunjangan PPh bisa dibiayakan. Jawabannya tidak bisa ya, tidak bisa. Semua biaya PPh termasuk biaya PPh 21 itu tidak bisa dibiayakan, itu harus dikoreksi fiskal, gitu ya. By the way, itu adalah praktek yang salah ya. PPh 21 sebaiknya jangan ditanggung ya, tetapi di gross up. Kalau memang mau ditanggung ya mesti di gross up sebaiknya. Oke. Teman-teman tuh Pak Denson Sugianto. Ibu Lusim 3665. Malam kawan.
bukti potong PPh 23 itu dibuat waktu tanggal invoice dikeluarkan atau waktu pembayaran. Padahal pembayaran itu 2 bulan dari tanggal invoice. Terima kasih. Oke. Idealnya sih Bu ya, pakai tanggal invoice. Namun PPh 23 itu selalu dipotong ketika pembayaran. Gitu ya. Jadi PPh 23 itu bersifat cash basis. Artinya dia bukti potong dibikin ketika dia bayar gitu. Kalau dia belum bayar kan dia belum ada bukti potong, kan dia belum tahu dia mau potong apa nggak potong. Gitu kan. Jadi ketika dia bayar baru dia potong. Nah, di saat itulah dia bikin bukti potong. Jadi pakai cash basis gitu. Namun kalau ada perusahaan yang mau menggunakan accrual basis, menggunakan dasarnya invoice, itu akan jauh-jauh lebih bagus gitu. Cuman nggak ada. Biasanya perusahaan selalu menggunakan cash basis untuk bukti potong PPh 23. Oke. Teman-teman tuh Bu Lucy 3665. Bapak McGiver, SP2DK sekarang tidak dikirim lewat pos tapi lewat Cortex. Apa benar ya Kak? Enggak juga, masih banyak pakai pos, masih banyak pakai chatting WA, masih banyak ya. Jadi tidak selalu harus pakai Cortex ya. Bahkan Cortex belum ada malah SP2DK. Oke, teman-teman tuh Pak McGiver. Bapak Pausnek, Pak Wan, jika ada transaksi sewa ruko, penyewanya orang pribadi terkait per 11. Orang pribadi yang wajib potong PPh final 10% ya Kak? Ya Pak. Oke. Jadi gini, kalau ini bisa dilakukan, lebih baik begitu. Ya, lebih baik orang pribadi ini memotong, kemudian dia bayar, kemudian dia lapor. Ini lebih bagus, oke? Namun setelah kita baca aturannya lebih lengkap ya, di per 11 itu mengatakan orang pribadi yang wajib potong adalah orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, kalau orang pribadi tidak pembukuan, maka dia tidak wajib potong. Kira-kira gitu ya. Jadi, setelah kita analisa lebih lanjut, yang dimaksudkan wajib memotong adalah orang pribadi yang bikin pembukuan. Kalau orang pribadi tidak pembukuan, maka dia nggak usah potong. Nah, sekarang tergantung si teman Bapak nih, si pribadi ini nih. Kalau dia bersedia ribet, mending dia potong aja. Jadi nggak ada masalah. Tetapi kalau dia tidak mau ribet, dia mesti lihat. Kalau diri dia itu tidak pembukuan, ya udah nggak usah potong. Kalau tidak pembukuan tidak perlu. Oke. Teman-teman tuh Pak Pausnek. Bapak Denson Sugianto. Tapi katanya karena ada PMK 66 mau ditanggung atau ditunjang tetap bisa dibiayakan Pak. Oh, oke. Saya sih kurang yakin Pak ya. Coba dicek lagi ke PMK 66. Sepertinya nggak ada ya di PMK 66 mengenai itu. Kalau PMK 66 tuh justru boleh dibiayakan apabila dimasukkan sebagai komponen biaya gitu, komponen biaya gaji. Kalau Bapak mau dia nggak kena komponen biaya gaji kan, maka dia jadi nggak bisa dibiayakan gitu ya. Coba cek lagi Pak PMK 66 ya. Oke, teman-teman tuh Pak Denson Sugianto. Ibu Georgina 1103. Kalau ada uang masuk bulan Februari untuk DP, tapi kelupaan dibuatkan faktur pajak, baru dibuatkan faktur pajak bulan April. Apakah konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, kan ini Februari nih, Februari, Maret, April ya. Kan ini sudah terlambat nih ya. Nah, karena dia terlambat, maka dia dianggap faktur pajak yang terlambat dibuka, itu kena denda 1% dari DPP. Oke. Kalau dia terlambat lebih dari 3 bulan, maka faktur pajak itu menjadi tidak dapat dikreditkan oleh si penerimanya. Nah, namun kan ini belum 3 bulan kan, jadi masih boleh dikreditkan. Oke, teman-teman tuh Bu Georgina. Ibu Indra Mustika Sari, malam kok izin tanya, apakah faktur pajak uang muka itu bisa dibatalkan dan diganti di masa berikutnya? Saya rasa bisa ya. Resikonya apa jika dibatalkan? Nggak apa-apa sih Bu. Saya rasa bisa. Cuman gini, cuman kita masih lihat dulu, apakah betul-betul dibatalkan, ya kan? Nah, kalau dia betul-betul dibatalkan ya nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai ini hanya akal-akalan ya. Kalau ini hanya akal-akalan, kemudian ketahuan di pemeriksaan, maka faktur pajak yang baru itu akan dianggap faktur pajak terlambat dibuka, ya kan? Kalau faktur pajak terlambat dibuka, maka kena denda 1%. Udah gitu aja sih. Jadi kalau memang mau dibatalkan kemudian bikin ulang, ya semua dokumen harus dibikin ulang yang benar gitu ya. Teman-teman tuh Bu Indra Mustika Sari. Ibu Dewi Huang, jika di akhir tahun ada pembayaran panjar pembelian aset dan pelunasannya di awal tahun depan,
apakah aset itu sudah harus dimasukkan ke harta pada SPT tahun sebelumnya ya? Jawaban saya iya, perlu ya. Ketika kita bayar uang DP, maka di saat itulah kita sudah harus menjurnal seluruh seluruh harta itu sebagai milik kita, kemudian muncul hutang, gitu ya. Muncul hutang atas yang belum kita bayarkan. Kalau saya sih begitu. Jadi bukan nunggu lunas baru diakuin hartanya, tetapi justru ketika DP pertama sudah diakui hartanya. Oke. Sama teman tuh Bu Dewi Huang. Ibu Anissa Yuli 24 kok mau tanya. Lahan TNI tidak pernah mau dipotong sewa. Saya tidak pernah lapor sewa. Namun, saya masukkan sebagai biaya di CV karena kami bayar sewa. Apakah kita harus bayarkan sewanya tersebut? Ya iya. Jadi kalau ibu sewa tetapi tidak potong sewa, kan kita yang salah nih. Ya udah, ketika pemeriksaan kita disuruh bayar 10%. Gitu, Bu. Ya begitu, mau gimana lagi? Ya, masa kita potong si tentara kan dia juga nggak mau ya. Ya sudah, kita yang tanggung deh. Oke. Semua teman tuh Bu Anissa Juli. Ibu Agustina, Pak mau tanya lagi. Aktiva tetap masih atas nama perusahaan lama. Terus buat perusahaan PKP baru. Perusahaan bergerak di bidang sewa alat berat. Bagaimana sebaiknya perlakuan alat beratnya di perusahaan baru? Oke, yang paling gampang jual aja Bu. Dari PT lama jual kepada PT baru, ya udah PT baru mulai menyewakan. Gitu aja Bu. Oke. Tetapi kalau PT lama masih perlu pakai barang itu, masih perlu pakai alat berat itu, ya udah berarti disewakan gitu ya. Berarti PT lama menyewakan ke PT baru, baru PT baru menyewakan PT ke customer, kira-kira gitu ya. Jadi cuma ada dua skenario, dijual atau disewakan gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Agustina 1983. Bapak Denson Sugianto. Pak mau tanya, berarti saat potong PPh 23 itu saat pembayaran ya, bukan saat invoice datang. Biasanya begitu Pak, biasanya begitu ya. PPh 23 dan PPh final pasal 4 ayat 2 biasanya dipotong ketika bayar, biasanya gitu. Oke, teman-teman tuh Pak Denson Sugianto. Masalah menjadi muncul ketika dipotong itu di tahun depan. Nah itu banyak orang yang ada masalah. Ya bagaimana lagi? Bapak Pak Pausnek. Kalau penyewanya orang pribadi yang tidak pembukuan, berarti terkait sewa ruko ini, si pemilik yang setor sendiri ya Pak? Benar, ya benar, si pemilik yang setor sendiri. Kita sebagai penyewa perlu minta bukti setor pajak yang dibayar pemilik nggak ya Pak? Nggak usah lah Bu Pak ya, nggak usah. Kalau penyewanya OP dan pemilik juga orang pribadi dan penyewanya tidak pembukuan, ya udah kita nggak usah pusing. Dia mau bayar dengan bayar itu urusan dia, gitu ya. Kira-kira seperti itu yang saya pahami ya di PR11 yang terbaru ini. Oke. Teman-teman tuh Pak Pausnek. Ibu Yanti 9. Kalau pengajuan PKP dalam proses, tetapi sudah ada pembelian, apakah boleh kreditkan faktur pajak ini, faktur pajak masukannya saat status PKP keluar akhir bulan? Jawabannya setahu saya tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi faktur pajak masukan yang diterima sebelum PKP itu dimulai, sebelum surat PKP itu terbit, seharusnya tidak bisa dikreditkan, gitu ya. Jadi dia boleh dibiayakan sebagai HPP, gitu. Dia boleh dimasukin sebagai HPP atau harga barang, tetapi dia tidak bisa dikreditkan karena dia belum tanggal PKP, gitu ya. Teman-teman tuh Bu Yanti YF9. Oke. Teman-teman belum ada yang bertanya lagi ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, gua akan sampaikan informasi-informasi yang gua pahami lagi, yang kita dapatin lagi ya. Ada informasi terbaru adalah, nah, ada Ibu Desi Cie, 9114, kawan. Bukti potong dari bendaharawan tidak ada di 224, cuma bukti bayar. Apakah bisa kita kreditkan? Belum ada di 2024, cuma bukti bayar saja. Apakah bisa kita kreditkan? Jawabannya seharusnya bisa. Seharusnya bisa nih ya. Tetapi kan bukti potong itu kita butuh nomornya, Bu. Kita butuh nomor bukti potong kan? Kalau nggak ada nomor bukti potong, Ibu gimana? Ya kan? Jadi bukti potong itu pasti bisa kita kreditkan. Kita bisa buktikan dengan bukti bayar. Namun kita butuh nomor bukti potongnya. Kalau nomornya nggak ada, gimana kita bikin bukti potong?
gitu kan Bu ya. Jadi sebaiknya tetap dimintakan Bu, dikejarin aja ke orangnya. Oke. Thank you Bu Desi, semoga terbantu. Ibu Meli Halim, malam kawan, mau tanya, pribadi belum ada WP, mulai mau usaha, bagusnya UMKM pribadi dulu atau langsung bikin CV atau PTP? Jawaban saya adalah pribadi dulu Bu ya. Kalau memang dia belum punya belum punya omset yang besar, maka dia pribadi dulu gitu. Kalau omset dia masih di bawah 4,8 M kan dia boleh menjadi pribadi UMKM selama 7 tahun gitu ya. Jadi boleh deh kalau memang belum punya NPWP, bikin pribadi dahulu gitu. Kecuali dari awal dia memang sudah punya mindset mau besar gitu ya. Dari awal dia sudah punya mindset, gua mau ekspor impor nih, berapa puluh M nih. Ya udah, dari awal bikin PTP atau PT atau CV jadi PKP gitu. Tetapi kalau nggak niat jadi PKP, maka pribadi dahulu, santai-santai dahulu ya. Bisa 7 tahun kok. Oke. Semoga terbantu Bu Meli Halim. Ibu Desi C 9114. Kayaknya kurang edukasi itu orang bendaharawannya Pak. Katanya tidak pernah buat. Mintain Bu, mintain suruh dia buat ya. Jadi Ibu bilang gini, kalau Bapak tidak bikin bukti potong, tetapi realnya uang yang dibayar itu dipotong, kemudian saya mau lapor gimana? Gitu loh. Saya mau lapor ke SPT saya gimana bukti potong ini? Gitu loh. Bilang ke dia Bu, tanyain. Memang banyak bendahara begitu ya. Jadi tidak hanya kita-kita aja yang bingung pajak, orang pemerintah juga bingung pajak ya. Semua teman tuh Bu Desi C. Bapak Denson Sugianto. Pak, jika kita masih ada harta belum dilaporkan di SPT lalu, apakah nunggu TA atau lapor aja dulu di SPT tahunan? Jadi gini Pak, menurut saya tipe ya, menurut saya nih ya, kalau memang itu tidak menyebabkan Bapak jadi PKP, maka Bapak boleh pembetulan beresin sekarang, gitu ya. Tetapi kalau itu menyebabkan Bapak menjadi PKP, maka agak resiko kan, mending Bapak tahan dulu, disembunyiin dahulu, nanti ikut TA, kan gitu. Nah, kadang banyak orang yang punya harta puluhan miliar, kalau dia laporin sekarang, jadi PKP dia langsung, ya kan? Nah, supaya nggak jadi PKP, dia mesti nunggu TA. Tetapi kalau harta cuma 200 juta, 300 juta, ya udahlah pembetulan aja lah, laporin sekarang beres gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Denson Sugianto. Ibu Agustina 1983, kawan, kalau faktur masukan yang tidak kita kreditkan, tidak kita centang kreditkan, apakah boleh Pak? Karena kodenya 080. Jawabannya boleh Bu ya, jawabannya boleh, tetapi kan dia muncul terus tuh. Nah, supaya dia tidak muncul terus, Ibu mesti buang. Atau alias Ibu mesti centang untuk tidak dikreditkan. Gitu sih. Kalau enggak, nanti dia muncul-muncul terus, kan bingung ya, ngerepotin kita ya. Jadi membuat bingung. Jadi mending diselesaikan dengan dikreditkan atau tidak dikreditkan. Mesti dipilih, lebih aman. Nah, semua teman tuh, Bu Agustina. Ibu Rence 88. Kok saya yang tadi bertanya. Jadi invoice Januari April kan sudah dibayarkan, tapi lupa potong PPh-nya. Apakah bisa dipotong di invoice Mei sekaligus? Menurut saya, Bu, kalau memang lebih bisa, Ibu lebih baik pembetulan, ya. Lebih baik bikin bukti potong sesuai dengan tanggal bayar. Jadi invoice Januari yang dibayar di Februari, ya udah bikin bukti potong Februari. Invoice Februari yang dibayar di Maret, ya udah bikin bukti potong Maret. Nah, kemudian lapor di setiap bulan yang benar. Itu yang betul ya. Tetapi kalau ternyata Ibu merasa repot banget, Ibu mau langsung tembak ke bulan Mei, ya itu bisa dilakukan ya. Itu bisa dilakukan, cuman ketika pemeriksaan dan ketahuan, nah Ibu sudah tahu resiko ya. Nanti orang pajak akan bilang ini adalah pembayaran yang terlambat. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Rence 88. Bapak I Setiawan. Kok per 11 untuk bukti potong dan unifikasi perbedaannya apa dengan yang lama? Oke. Kita juga belum tahu persis Pak ya, lengkapnya apa aja. Saya juga belum tahu lengkap ya, karena ini ada 1000 halaman lebih Pak, 1100 halaman lebih ya. Jadi pelan-pelan satu persatu akan kita kulik ya. Ini pelan-pelan. Saya juga nggak tahu lengkapnya. Teman-teman tuh Pak Is. Ibu Anandai Indri, malam kok mau tanya, kalau PPN belum disetor sama lawan, apakah PM-nya bisa kita kreditkan? Jawabannya bisa, Bu ya, bisa dikreditkan. Bisa sih.
Bisa ya. Cuman nanti mesti dikejar si penjualnya, dia mesti bayar ya. Bisa kok, bisa digantikan. Oke. Teman-teman tuh Bu Anandaidri. Bapak Anda 280. Pak Awan, yang PPS tahun perolehan 2022 jika mau dilaporkan ke e-reporting 2023 dan 2024. Oke, terpotong Bu ya, terpotong. Masalahnya apa? Pak Anda terpotong ya. Coba ketik lagi. Ibu Meli, makasih kok atas sarannya. Makasih Bu, sama-sama. Ibu Isabel lah, kok mau tanya, aset atas nama anaknya belum punya NPWP. Apakah hasil sewanya dan pajaknya bisa dilapor di SPT Ortu? Jawabannya bisa. Selama ini aset sudah dilapor di SPT Ortu. Ya, oke. Jadi kalau aset itu masih dilapor di Ortu, belum dilapor di anak, maka semua dilapor di SPT Ortu, termasuk penghasilan sewa atas harta tersebut. Oke? Thank you Bu Isabel. Ibu Lucy M. Maaf kawan, mau tanya lagi. PT saya menyewa apartemen ke orang pribadi waktu saya minta NIK untuk buat bukti potong PPh final. Tapi konsultan pajaknya bilang sudah lapor sendiri untuk PPh final. Gimana ya kok? Oke, saya ulang nih ya. PT saya sewa apartemen ke orang pribadi waktu saya minta NIK untuk bikin bukti potong PPh final, tapi konsultan pajaknya bilang sudah lapor sendiri untuk PPh finalnya. Gimana ya kok? Oke. Ibu mesti bilang kepada konsultan pajaknya bahwa ketika PT atau badan kami ini menyewa apartemen, maka kami yang harus potong, gitu ya. Kami yang wajib potong, gitu kasih tahu ke konsultannya. Jadi nggak bisa dia bayar sendiri, lapor sendiri, mesti kita potong dan kita kasih bukti potong dan kita yang laporkan. Itu yang seharusnya begitu. Oke, kasih edukasi Bu ke konsultannya ya. Konsultannya abal-abal itu. Bercanda Bu ya. Teman-teman tuh Bu Lucy. Bapak Kevin Hart 89. Malam kok. TA kalau jadi perkiraan berapa persen kok? Makasih. Wah, saya kurang tahu juga Pak ya. Saya kurang tahu ya. Saya rasa sih nggak akan jauh-jauh beda dengan kemarin ya. Kan kemarin sekitar 68, 68, 11, 14 ya. Ya kira-kira mungkin 14%, 15%. Kita nggak tahu. Oke. Teman-teman tuh Pak Kevin Hart. Bapak Maurits Michael. SPT Badan 2025, nanti kredit pajak dari bendahara sudah harus pakai nomor ya kok. Pakai NTPN katanya sudah tidak diakui. Apakah benar? Saya rasa benar ya. Saya rasa benar. Memang sudah harus pakai nomor bukti potong ya. Dari dulu mesti pakai bukti potong sebenarnya. Cuman karena nggak ada bukti potong ya kita pakai NTPN gitu kan. Cuman seharusnya memang pakai bukti potong. Dan kedepannya saya rasa memang harusnya mereka bikin bukti potong gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Maurits Michael. Bapak Michael Saputra. Pak, apakah permohonan pengurangan PPh 25 ini akan selalu dikabulkan KPP? Jawabannya belum selalu ya, tidak selalu ya. Cara supaya di ACC KPP-nya gimana ya Pak? Oke, Bapak kalau mau gabung ke kelas mini course kita ya, ke kelas mini course di website www.pph25.com. Oke, ke mini course kita www.pph25.com. Di situ saya ajarkan cara bikin surat permohonan pengurangan PPh pasal 25-nya. Gitu ya, supaya di ACC adalah kita masih memenuhi semua kriterianya. Yang pertama adalah dia masih diajukan setelah 3 bulan, kemudian sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir, kemudian sudah lapor SPT PPN 3 bulan terakhir, kemudian dia harus punya penghasilan PPh-nya harus lebih rendah daripada 75% dibandingkan PPh tahun lalu. Kira-kira begitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Michael Saputra. Ibu Meli Halim, kok kalau tahun ini daftar NIK WP dengan penghasilan PPh 21, tapi tahun depan baru mulai usaha. Oke, terus? Tapi tahun depan baru mulai usaha. Apakah berlaku 7 tahun UMKM? Oke, berlaku ya. Jadi 7 tahun UMKM itu berlaku sejak dia bikin NPWP. Oke, jadi bukan lihat daftar NIK WP-nya ya, tetapi lihat kartu NPWP-nya. Kapan terdaftar kartu NPWP, disitulah mulai dihitung selama 7 tahun. Oke, thank you Bu Meli, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Kawan, PPS dan reksadana yang diperoleh 2022 belum dilaporkan ke e-reporting. Jika mau dilaporkan di e-reporting tahun 2022 atau 2023 dan 2024. Jawabannya 2023-45 Pak ya. Jadi kan
Ini kan dividen Pak ya. Ini dividen ya, bukan PPS ya. Jadi kalau kalau dividen diterimanya di 2022, maka dilaporkannya itu 3 tahun kan, 2023, 2024, 2025. Jadi tahun depan baru lapor. Oke. Teman-teman tuh Bu, Bapak Anda 280. Oke, Bapak Kevin Hart. Malam kok, saya UMKM, dapat bukti potong. Maaf untuk apa ya? Ada perlu bayar lagi untuk pasal 23, makasih. Udah Bu, nggak usah Pak. Kalau Bapak UMKM bayar 0,5%, udah Bapak nggak usah pusing. Yang namanya bukti potong itu buang aja semua. Gitu ya. Kalau UMKM sudah nggak perlu pusing dengan bukti potong. Kadang-kadang dapat bukti potong, ya udah cuekin aja. Oke? Nah, teman-teman tuh Pak Kevin Hart. Oke, teman-teman ya, sudah selesai pertanyaan semua dan sudah lewat jam 9 ya. Kita akan ketemu lagi di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Thank you semua teman-teman. Ada Bapak Lenda, Bapak Kevin, dan teman-teman semua ya. Makasih semuanya. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya. Mari.